Saya sebagai narasumber itu saya mengambil kesimpulan ketika salah seorang keturunan Raja Sangga yaitu Bapak Haji Ahmad Harith kemudian menyampaikan secara jelas bagaimana sejarah SND itu yang sebenarnya itu adalah rumah kontrol. Jadi ini suatu pernyataan beliau ketika masih hidup di Tarakan Manggarai. Jadi beliau menyampaikan kepada saya termasuk foto, dokumen Raja Sangga dan segala macam, sehingga yang terjadi seperti ini. Rumah kontroler pun kita tidak tahu, sehingga kita sebut dengan SND. Ini dokumen Raja Sangga yang sudah saya bukukan dari sekian banyak, termasuk untuk adat Raja Sangga ini. Jadi saya sebaiknya karena ini penetapan sedang penetapan jaga budaya, rumah kontrol itu tetap dijatuhkan untuk masyarakat tahu bahwa ini sejarahnya rumah kontrol, baru kemudian menjadi saya tidak hilang. Kemudian satu lagi saya juga tadi katakan bahwa ini dibangun pada tahun 1944. Sekarang foto yang saya berikan kepada bapak-bapak itu foto yang kebanyakan ada yang tahun 1928, ada tahun 1800-an. Bagaimana bisa fotonya sudah ada, kemudian baru dibangun tahun 1944? Jika menurut dari apa yang saya dapatkan bahwa rumah kontrol ini dibangun itu ketika Panembahan Muhammad itu mengikat kontrak pertama dengan Belanda tanggal 7 Juli 1859, maka terbangunlah kantor Gubernur Hindia Belanda, kantor di Tanjung Skaya yang sekarang telah menjadi Raja Sangga. Hanya pada saat itu ketika dibangun itu belum menjadi kantor Gubernur Hindia Belanda atau Protokol. Mereka masih memujuk penguasa Raja Sangga itu dengan menyebutnya itu loji atau kantor dagang. Karena waktu itu sangat sulit sekali Hindia Belanda ingin membangun kantor, sampai itu mereka memujuk itu dengan di narasi dengan sertai bersapi, berkambing atau bersapi seperti itu. Karena tidak bisa diizinkan, sehingga mereka pakai itu kulit sapi atau kambing itu hanya untuk menancapkan tiang balok guna mengikat kapal awalnya, dan itu diizinkan. Hanya pada perkembangan berikutnya, pada kontak-kontak berikutnya, karena sudah merasa bahwa mereka sudah masuk di dalam itu, apalagi setelah pengikatan kontrak pada zaman Panembahan Gusti Muhammad Tahir Kusuma II. Setelah penandatanganan segel pengangkatan dari Belanda tanggal 30 April 1860 di Bogor, barulah mereka lakukan itu dipotong-potongnya seperti tambang. Ketika masa Panembahan Gusti Muhammad Tahir II memang tidak bisa berbuat apa-apa karena dia telah mengikat perjanjian di Bogor, karena beliau sendiri datang ke sana. Jadi bukan Belanda yang datang ke sana, dia datang ke Bogor dan setuju dengan apapun yang disampaikan oleh Belanda. Jadi itu Pak, tahunnya itu kontrak pertama 7 Juli 1859. Untuk masalah tadi kita ada diskusi masalah kayunya topok ya Pak ya. Jadi memang mereka ini kan memang tidak mendapatkan izin untuk membangun. Jadi pada saat itu mereka itu membangun dengan kayu apa saja yang bisa didapatkan. Itu beda dengan kayu-kayu atau bahan yang dibangun untuk Masjid Jami sama istana baik itu yang di Surya Negara maupun Paku Negara. Karena mereka tidak diizinkan itu, sehingga mereka menggunakan kayu apa saja yang bisa dibangun. Itu kami tim ahli cagar budaya Kabupaten Sanggo tahun 2024 menyatakan bahwa Mesbelda Kabupaten Sanggo kami rekomendasikan penetapannya menjadi bangunan cagar budaya.